Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1D akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat. Di sini kami beranggotakan saya, Muhammad Aditya Maulana dengan NIM 600-200-223, dan kedua rekan saya itu Hasna Sania Ilyas dengan NIM 600-200-232, dan Aulia Ayu Trading Tias dengan NIM 600-251. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalannya program yang telah kami buat. Di sini ada bar informasi yang terdapat perintah perhitungan, yang di dalamnya terdapat daftar alat tulis dan data buku. Nah, jika kita menekan perintah exit, maka programnya akan selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program daftar buku. Jadi, di sini pengguna bisa memilih nama buku. Di sini, coba dipilih salah satu buku. Di sini ada buku Gramedia, buku mozaik-mozaik terindah yang harganya 59.000. Kemudian di sini kita bisa setting jumlahnya dengan menekan tanda panah yang ada di kanan menjadi 2. Kemudian kita ingin membeli 2 buku. Di sini kita beli coloring book Keliling Dunia Jerome. Kemudian di sini kita bisa langsung saja pencet tombol calculate untuk menghitung total harga, pajak, dan total akhir. Di sini pajaknya itu 20, jadi pada perhitungan total akhirnya itu 20/100 dari total harga keseluruhan. Kemudian di sini kita bisa menghapus datanya dengan menekan tombol hapus. Di sini kita bisa pilih yes. Secara otomatis data yang kita inputkan tadi telah terhapus, kemudian kita dapat kembali ke menu utama dengan menekan tombol kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program daftar alat tulis. Pada program daftar alat tulis ini terdapat tabel dan kalkulator. Nah, di nama barang kita dapat menginputkan sesuai pilihan yang ada. Misal kita ngeklik Faber-Castell Textliner, maka akan langsung muncul secara otomatis harga barang yaitu 8.000. Kemudian kita bisa mengatur jumlahnya dengan cara mengeklikkan tombol yang ada di kanan. Lalu kita juga dapat menginputkan pajaknya sebesar 10%. Lalu klik tombol calculate, dan kemudian akan ada total akhirnya. Lalu kita mengeklikkan tombol hapus untuk menghapus data yang ada. Jika kita mengklik yes, maka akan terhapus, dan kemudian ada tabel. Tabel di sini dapat di scroll up dan di scroll down. Kemudian ada tombol kembali untuk kembali ke menu utama. Pada menu utama ini, saya menggunakan script import sys, yaitu digunakan untuk menampilkan modul dan menjalankan aplikasi. Pada kelas menu definite ini digunakan untuk menampilkan Windows dan mengatur Windows. Pada dev menu 2, ini digunakan untuk mengatur teks yang berada dalam Windows. Pada menu utama, sub menu bar, yaitu untuk menampilkan file dan informasi. Pada exit action ini digunakan untuk perintah exit. Dan script ini digunakan untuk menyambungkan pada konten 1 dan fungsi exit. Pada fungsi konten 1 ini digunakan untuk menampilkan push button daftar alat tulis dan daftar buku. Dev regresi dan dev stasioner untuk mengimport dari kelas regresi dan stasioner dari file menu utama. Pada dev exit ini digunakan untuk mengclose perintah dari exit. Dan perintah if ini digunakan untuk memunculkan aplikasi dan memerintahkan X keluar dari aplikasi.
Untuk program daftar buku akan saya jelaskan. Untuk memunculkan tabel, di sini ada fungsi tabel menggunakan widget Keytable untuk menampilkan tampilan tabel. Kemudian ada set row dan set column untuk mengatur jumlah baris dan juga jumlah kolom dari tabel. The headers for R key in enumerate untuk memasukkan data spesifik ke dalam kolom pada tabel. Untuk fungsi data 1 di sini digunakan untuk menampilkan teks pada program. Kemudian fungsi data 2 di sini digunakan untuk mengatur widget yang saya gunakan, seperti ada combo box. Kemudian fungsi data 3 di sini saya gunakan untuk mewadahi sebuah tombol, yaitu tombol calculate, hapus, dan kembali. Dan di sini ada fungsi layout yang menggunakan widget keyform layout agar widgetnya itu diatur berdasarkan urutan input. Kemudian di sini juga ada fungsi hapus yang digunakan untuk melakukan perintah hapus pada tombol hapus. Kemudian di sini ada fungsi kembali, sama digunakan untuk melakukan perintah kembali ke menu utama. Kemudian di sini ada dev proses 1 dan proses 2, di mana apabila kita memilih nama buku pada program, maka secara otomatis harga buku akan keluar. Proses 3, di sini untuk menampung perhitungan seperti pajak, total akhir, dan total harga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program daftar alat tulis. Nah, kelas stationery ini digunakan untuk membuat program dan memunculkan program daftar alat tulis. Kemudian ada dev isi. Dev isi ini digunakan untuk membuat tabel. Kemudian ada dev label 2 digunakan untuk mengatur widget yang digunakan. Pada dev perhitungan 1 ini digunakan untuk mengatur nama barang dan harga barang. Jadi, jika kita menginputkan nama barang, otomatis harga barang tersebut akan muncul. Kemudian untuk perhitungan 2 ini digunakan untuk perhitungan data yang telah diinputkan, dan nanti jika mengeklikkan tombol calculate akan ada total akhir. Sekian penjelasan program dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.